A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Gagal Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Faiza Wibisono atau Mon Jasmine. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan kisah kali ini? Mari kita simak ceritanya. Lelah sekali, saatnya istirahat. Kurebahkan tubuhku di atas kasur empuk ini. Sebelum tidur, aku terbiasa berwudu, berdoa sebelum tidur, membaca suratul Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan ayat kursi. Begitulah pesan Bapak, supaya aku lelap dan mimpi indah dalam tidurku. Zulaiha, Zulaiha, jangan tinggal di rumah itu. Tempat itu sangat berbahaya. Panggil seorang pria mengenakan pakaian kuno khas Nusantara, seperti pakaian aktor dalam sinema kolosal yang dulu sering ditonton bapakku. Lamat-lamat kulihat wajahnya. Dia semakin mendekat. Wajahnya tampak tak terlalu jelas, tertutup oleh kabut membumbung di sekelilingnya. Suasana teramat suram, gelap dan dingin, seperti jelang maghrib saat mega merah hendak tergantikan pekatnya malam. Aku semakin mendekat. Kulihat kian jelas wajah pemilik suara itu. Ternyata dia adalah siluman ular dalam mimpiku sebelumnya. Kamu lagi? Untuk apa kamu menemuiku? Zulaiha, dengarkan aku. Rumah yang kamu tempati sekarang sangat sulit ditembus para lelembut. Rumah itu sudah dipagari oleh kabut khusus, hingga demit apapun tak bisa masuk. Tempat itu berbahaya bagimu. Pergilah dari sana, Zulaiha. Apa maksudmu? Dia menginginkan nyawamu. Zulaiha, pergilah dari sana. Setelah dia berteriak, tak lama setelahnya dia lenyap bersama kabut dan kilatan cahaya yang menyilaukan mata. Aku sama sekali tak paham dengan apa yang dikatakan laki-laki ular itu barusan. Tempat apa yang dia maksud? Pagar macam apa yang sedemikian sakit hingga tak bisa dijamah lelembut? Sejuta teka-teki terus berputar mengitari otakku. Aku pun tak tahu sekarang aku berada di mana. Tempat macam apa ini? Seperti hamparan luas, tanpa ada satu bangunan pun. Hanya ada akar-akaran rambat dan lebat mengelilingi hutan ini. Apakah ini hutan ilusi? Di manakah aku? Aku berjalan celingak-celinguk, memindai sekeliling. Tak jumpa satupun manusia. Setelah kakiku lelah melangkah, aku beristirahat di bawah pohon nan rindang. Hatiku tak henti berzikir dan memohon perlindungan padanya. Di mana aku? Mengapa tak ada manusia satupun? Ah! Terdengar suara wanita memekik kesakitan. Aku mencari ke arah sumber suara. Ternyata ada seorang wanita muda berpakaian kebaya putih, lengkap dengan sanggul. Lehernya terikat akar. Wanita itu tergantung di akar pohon besar. Kakinya menjuntai ke bawah, seperti berontak, ingin segera lepas. Wanita itu mencoba melepas akar yang menjerat lehernya.
Apa wanita itu bunuh diri? Bagaimana dia bisa sampai naik ke atas sana? Aku ingin menolongnya. Namun, bagaimana caranya? Aku masih bersembunyi di balik pohon. Tak kuasa melangkah lebih jauh, mengendalikan degup jantung yang berdebar tak karuan. Kejadian apa lagi ini? Aku hanya mampu mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, tubuhku tertabrak sesuatu di belakang. Ada tangan kekar membekap mulutku. Ku coba berontak sekuat tenaga, namun aku sama sekali tak bisa bersuara. Aku mendongak memastikan siapa pemilik tangan itu. Rupanya pria ular tadi. "Jangan bicara apapun, Zulaiha, atau kamu akan mati di sini." Ku hentak-hentakan kakiku teramat keras. Lalu ku coba memukul tubuh kekar pria ular itu dengan sikuku. Namun tak berhasil. Lepaskan aku!" teriakku hingga tubuhku terbangun dan mataku mengerjap sempurna. Aku kini sudah berada di kamar rumah Mas Kamil. Astagfirullah, ternyata tadi hanya mimpi. Ya Allah, kenapa siluman ular itu hadir lagi? Siapa wanita yang tergantung di akar pohon itu? Duh Gusti, mohon lindungi hamba. Peluh mengucur deras membasahi pipiku. Tiap mimpi buruk, sebangunnya tubuhku jadi gemetaran dan lunglai seperti ini. Lagi-lagi, saat kulihat jam, aku terbangun jelang fajar. Tenggorokanku terasa amat kering seusai berteriak tadi. Aku ingin minum seteguk air untuk melepas dahaga dan menyiram kegelisahan ini. Setelahnya aku berniat ingin menunaikan sholat tahajud, memohon pertolongan dan perlindungan padanya. Kubuka pintu kamar dengan perasaan ragu. Aku mulai melangkah keluar kamar menuju ke dapur. Rumah ini teramat luas, ditambah pencahayaan malam nan redup. Sebagian dari seluruh lampu rumah ini dimatikan. Kupakai senter ponselku untuk menerangi jalan menuju dapur. Aku telah sampai ke dapur nan luas dan mewah ini. Ku coba membuka pintu lemari es dan kuambil botol berisi air dingin. Setelahnya aku berjalan menuju ruang keluarga. Namun, di tengah cahaya nan temaram, kulihat sepintas seperti ibunya Mas Kamil tengah melangkah dari arah luar rumah. Aku bersandar di dinding seperti penyelinap agar tak ketahuan melek malam-malam begini. Aku belum selesai mengendalikan rasa gugup seusai mimpi barusan. Kini harus merasakan hawa aneh kedatangan wanita yang sekaligus mirip ibunya Mas Kamil itu. Bulu kuduk meremang sempurna. Apakah dialah lembut, penghuni rumah ini? Saat langkah wanita itu semakin dekat, kupompa keberanian, kembali memastikan. Ternyata dia bukan ibunya Mas Kamil. Hanya perawakannya saja yang sama. Postur tubuhnya sama persis, seindah lekuk model majalah. Tetapi wajahnya amat berbeda jauh. Jelas-jelas bukan ibunya Mas Kamil. Wanita bertubuh indah itu tampak tua sekali, seperti nenek-nenek berusia 70 tahunan. Aku tak mengenali wanita bergaun merah itu. Malam-malam begini, ada orang asing masuk ke dalam rumah Mas Kamil. Apa itu neneknya Mas Kamil? Dari langkah dan geraknya, dia terlihat seperti manusia. Tubuhnya tampak jelas, bukan transparan,
seperti demit yang kulihat pada umumnya. Namun, aroma kehadirannya selayaknya kehadiran demit. Kuteguk ludah berulang, sembari mengendalikan diri. Yang jelas, dia bukan demit. Cara berjalan demit tidak seperti itu. Lalu siapa dia? Saat aku bersembunyi di balik dinding ruang tengah, wanita itu berjalan cepat dan berlalu menuju ke ruang kamar. Namun, setelah aku kembali ke ruang tengah, wanita itu sudah tak nampak lagi. Siapa dia? Kemana perginya? Pertanyaan itu terus mengitari otakku. Kenapa aku merasa ada yang janggal dengan keluarga calon suamiku? Mungkin tak ada yang aneh dari penampilan Mas Kamil beserta ayah dan ibunya. Tapi kenapa selama di sini aku merasakan hawa teramat unik yang sulit kujelaskan lewat kata-kata. Jujur, tak kutemui satu demit pun di rumah besar ini. Tetapi kenapa energi mistis yang kurasakan di sini bahkan jauh lebih mengerikan dibanding di dalam gua yang jelas-jelas ada tumpukan sesajanya. Ya Allah, mohon perlindungan dari Engkau, karena hamba yakin Engkaulah sebaik-baiknya penjaga. Aku melangkah ragu, kembali menuju kamarku. Kemudian kuambil air wudhu dan kutunaikan sholat tahajud. Setelahnya membaca surat Yasin dan mengirimkan 7 kali bacaan Fatihah untuk kedua orang tuaku. Setelahnya kembali kuistirahatkan tubuhku sembari melamunkan mimpi-mimpi anehku. Siluman ular itu, mengapa dia hadir lagi dan mengatakan itu? Apakah ucapannya bukan sekedar mimpi biasa, melainkan sebuah pesan? Entahlah, aku masih tak paham akan hal itu. Lalu, wanita yang tergantung di akar pohon, siapa dia? Apakah ada kaitannya dengan nenek-nenek bergaun seperti ibunya Mas Kamil? Ya Allah, otakku terasa mau pecah memikirkan keanehan yang terjadi akhir-akhir ini. Aku jadi teringat penuturan Simbok. Apa mungkin ucapan Simbok yang terjeda ada keterkaitannya dengan mimpiku dan kejadian yang penuh teka-teki ini? Tak sabar, ingin segera pagi dan berbincang dengan Simbok, membantunya di dapur. Cuma Simbok yang bisa transparan kutanyai tentang hal ini. Singkat cerita, setelah tubuhku segar seusai mandi, aku ingin menemui Simbok di dapur, membantunya memasak dan mengerjakan tugas lain. Kulihat Simbok masih asik melihat-lihat seisi lemari es. Sepertinya tengah mengecek bahan persediaan makanan. "Mbok," panggilku menepuk punggungnya. Sontak dia terkaget oleh sentuhanku. Mbak Zul, pagi-pagi udah seger mbak. Mau kemana?" tanya wanita berdaster coklat dan berkupluk kuno itu padaku. "Gak mau kemana-mana mbok. Mau bantuin mbok masak, bantuin mbok di dapur." "Jangan mbak, mbak kan tamu. Nanti ibu sama Mas Kamil negur Simbok kalau mbak ikut." "Gak apa-apa mbok. Nanti aku bilang ke Mas Kamil aku suka masak mbok. Di Lamongan sana aku jualan gorengan. Dari dulu emang suka main ke dapur." "Mbok mau belanja ke tukang sayur mbak. Lauk-lauknya udah pada habis. Mbak mau ikut?" tanyanya. "Mau mbok," sergaku bersemangat. Kebetulan sekali, dengan jalan pagi keluar rumah, aku bisa leluasa
mewawancarai Simbo tanpa khawatir didengar empunya rumah. Kami pun berjalan keluar dari rumah besar berikut halamannya dan luas ini, kemudian menutup pagarnya dan melangkah menuju ke tukang sayur yang dimaksud Simbo. Saat sudah agak jauh dari rumah Mas Kamil, aku pun lantas menanyakan perihal kelanjutan pernyataan Simbo tadi malam. "Mbok." "Iya Mbak. Semalam Mbok bilang Mas Kamil sudah hampir menikah berkali-kali, tapi calon istrinya meninggal Mbok. Benarkah?" "Iya Mbak." "Kok bisa gitu ya?" "Saya sendiri juga bingung Mbak. Gimana jelasinnya? Menurut Mbok, apa jangan-jangan Mas Kamil itu pria pembawa sial yang setiap akan menikah gagal terus ya?" "Ya Allah, Mbok, jangan berkata seperti itu Mbok, gak baik." "Tapi Mbak, itu beneran. Terus ada yang aneh lagi. Mbok jarang banget lihat bapaknya Mas Kamil ada di rumah. Mbak dari kemarin ada di sini, belum ketemu Pak Darto kan?" Aku menggeleng membenarkan ucapan Simbo. "Benar Mbok. Oh iya Mbok, tadi malam itu aku lihat hal aneh. Ada wanita dari belakang itu mirip banget sama ibunya Mas Kamil. Ternyata pas kulihat dari depan, wajahnya kayak nenek-nenek. Mbok, dia asal masuk rumah." "Dia siapa Mbok? Apa Mas Kamil punya nenek?" "Ndak Mbak, Mas Kamil ndak punya nenek. Setahu Simbo, kalau ada tamu pasti pamit ibu dulu. Ndak bisa asal masuk, apalagi malam-malam. Apa dia itu maling?" Wah, saya harus bilang ke ibu Mbak. Jangan Mbok." "Kok jangan?" "Aku takut nanti ibunya Mas Kamil nuduh aku lancang. Malam-malam kok masih melek dan bilang aneh-aneh di rumah orang. Aku kan cuma tamu Mbok." "Lah terus gimana?" "Jangan cerita dulu Mbok, sebelum jelas kebenarannya." "Tapi gimana kalau wanita yang Mbak lihat semalam itu wanita jahat?" "Iya sih Mbok, tapi itu masih belum jelas." "Oh iya Mbak, Mbok lupa cerita. Mbok kan udah lama kerja di sini. Sejak Mas Kamil masih sekolah. Seumur-umur Mbok ndak pernah dibolehin deket-deket, apalagi bersihin kamar kosong. Kamar di belakang yang letaknya pisah sama rumah ini. Di belakang sana kan ada kamar macam gudang Mbak. Kosong, ndak ada isinya. Simbo sama Pak Yatmo tukang kebun ndak pernah diizinkan dekat ke sana." "Mbok ndak pernah merasa penasaran atau gimana gitu?" "Jangankan penasaran, kalau udah dibilangin, ya udah takut sendiri Mbak. Takut dipecat." Aku jadi penasaran dengan ruangan rahasia itu. Apa ada hubungannya dengan wanita tua semalam? Mengapa harus ada ruangan yang tak seorang pun diizinkan masuk? Rasa keingintahuanku kian menggelitik. Ingin segera mengulik kejanggalan dari keluarga calon suamiku ini. "Mbak, itu tukang sayurnya." Simbo menunjuk ke seberang jalan. Jalanan ini memang agak ramai, meski hanya satu jalur. Kami tentu harus hati-hati menyeberang. Di seberang sana
ada banyak pedagang berjejer menjajakan dagangannya, mulai dari sayur, buah, hingga perkakas rumah tangga. Agaknya tepi jalan ini digunakan sebagai pasar dadakan atau pasar pagi. Simbo menggenggam tanganku erat. Saat menyeberang jalan, tiba-tiba motor melintas dengan kecepatan penuh, menyerempet Simbo hingga tangannya terlepas dari tanganku. Simbo tiba-tiba limbung dan terlentang di jalanan. Dia berteriak kesakitan. Orang-orang sekelilingku yang melihat pun teramat panik. Sementara itu, pengendara motor yang hampir menyerempet kami tadi bablas dengan kecepatan penuh, membuat para pedagang berteriak memaki pengendara yang telah jauh itu. Kepala Simbo terluka hingga mengucur darah segar. Para warga membopong Simbo dan membawanya ke tepi. Kini Simbo tak sadarkan diri. Seorang pedagang memberikanku air mineral. Dia kasihan melihatku yang juga teramat terguncang oleh kejadian ini. Aku masih merasa panik tak karuan. Detak jantungku masih tak beraturan dan napasku masih terengah-engah, khawatir dengan keadaan Simbo. "Mbak, ibunya ayo dibawa ke puskesmas terdekat," ajak seorang pembeli yang memiliki mobil. Dia berniat mengantar kami ke klinik terdekat. Aku mengangguk. Mbak ini siapa ya? Kalau ibu ini saya kenal." Seorang wanita sekitar umur 40 tahunan menanyaiku intens sebelum kami masuk mobil. "Saya calon istrinya Kamil, anaknya Pak Darto." "Oh, pantesan. Saya tahu ibu ini, pembantu di sana. Mbak bawa HP." Aku menggeleng. "Ya sudah Mbak, nanti saya kabarkan ke keluarga Mbak tentang ini. Sekarang Mbak ikut ke puskesmas ya." Aku mengangguk. Beberapa orang membopong Simbo masuk ke dalam mobil. Aku pun ikut mengekori dan masuk mobil tersebut. Ya Allah, mohon selamatkan Simbo. Semoga dia baik-baik saja. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.